Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Kembali program Bincang Santai Solusi Rohani hadir di layar kaca Anda pagi ini bersama saya Walden. Ada juga narasumber Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Imamat Rajani Surabaya. Pernahkah Anda pemirsa berjumpa dengan kawan yang sudah tidak lama berjumpa dengan Anda dan Anda melihat kawan Anda ini seperti orang yang berbeda dengan yang Anda kenal karena wajahnya menjadi lebih muda dan bahkan mungkin berubah bentuk sampai Anda tidak mengenalinya? Ya, operasi plastik marak hari-hari ini. Tetapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapinya? Saya mengangkat topik perbincangannya. Operasi plastik, oplas. Bolehkah, Pak James? Shalom. Ya, shalom, Walden. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak kelihatan terus ganteng, fresh. Tidak ada operasi sama sekali kan ya? Ini asli ciptaan Tuhan. Original dari... Original ya? Original from heaven. Oke, sip ya. Oke, iya Pak, ini kita menjelang akhir tahun ya. Pasti kesibukan di gereja ini meningkat ya biasanya dengan perayaan tahun baru, apalagi perayaan Natal. Ada hal-hal yang lagi dipersiapkan? Kalau mau ngomong sibuk itu nggak akhir tahun aja, Walden. Begitu ya? Tiap hari sibuk, tiap saat sibuk karena kita nih ya dipercaya sama Tuhan banyak hal untuk dilakukan ya, nggak tergantung Natal atau tahun baru. Oh ya, tengah tahun juga ada Paskah dan sebagainya ya. Oke, iya, dan kalau kita melirik topik hari ini, operasi plastik, bolehkah? Gitu kan, oplas. Mengapa tertarik mengangkat topik ini? Ya karena saya lihat gini, banyak ya sekarang. Yang pertama saya lihat ini, Ya. banyak anak-anak muda, mahasiswa kedokteran, Ya. setelah dia lulus S1, Ngambil spesialis. dia ngambil spesialis bedah plastik. Oh, Ya. itu meningkat ya peminatnya. Anti-aging, Itu dia. Saya lihat banyak teman-teman anak-anak saya itu yang beberapa waktu terakhir ini terus mendengar mereka ambil spesialis itu. Dan saya mikir juga gini, Kenapa ya kan? kok bisa ya? Kalau Dulu itu 10 tahun, 15 tahun lalu, jarang orang ambil Jarang peminat spesialis begitu itu. ya? Iya. Dan kalau saya lihat yang terjadi, ya karena saya tinggal di Surabaya, maka saya lihat banyak teman-teman orang Surabaya yang mulai tertarik untuk melakukan itu. Iya, karena di Surabaya banyak ya rumah sakit. Dan maupun saya klinik lihat ya. ada dokter bedah plastik di Surabaya, wah mereka nggak ada yang sepi. Begitu. Mereka ramai dan pasiennya berjubel, harus Antri. waiting list sampai beberapa bulan Ya. untuk ditangani, lakukan tindakan begitu. Lalu saya mikir, Iya. kok jadi seperti ini gitu ya? Apa sebabnya? Nah, gitu. Peminatnya meningkat yang pasti kan? Iya. Iya, oke. Jadi itu yang membuat kita harus membicarakannya supaya anak Tuhan itu paling tidak punya pegangan dan sikap yang tepat untuk hal ini. Oke, jadi sebenarnya kalau melihat latar belakangnya ini kan meningkatnya peminat ini kan ada satu perubahan pola pikir sepertinya begitu Pak ya? Betul. Iya, tetapi sebenarnya menurut Anda sebagai seorang hamba Tuhan, apa yang mendasari orang ingin melakukan operasi plastik, mengubah bentuk hidung, bentuk wajah kotak jadi tirus, lonjong begitu ya, atau Mengubah mata hidung yang sipit jadi gede, yang gede jadi sipit, Nah, mengubah bibir, Iya. mulut dan sebagainya, ya banyak hal yang sampai tulang wajah tulang ini ya, tulang apa bisa- namanya nih, rahang ya, ya apa di tulang rahang itu digergaji apa. kalau nggak salah Iya, bahasa awamnya memang, begitu ya. kan? memang. Ya. Dan itu saya lihat semakin banyak, ya. Jadi orang-orang berduit Ya, mereka lakukan itu. karena tidak ada masalah dengan biaya. Iya kan? Mahal ya, Memang Pak, ya, biasanya? Mahal. Puluhan juta bahkan Ratusan ya? bahkan ratusan kalau mau all in ya mahal. Dan bahkan ada di dalam negeri di Surabaya, bahkan di luar negeri itu yang biasanya jadi rujukan ya. begitu? Iya. Oke, iya Pak. Kenapa orang mau melakukan semua itu, mempermak? Kalau wajah kamu khusus? tanya mengapa orang sampai mau melakukan, karena itu pun di samping mengeluarkan uang yang banyak dalam jumlah yang banyak, itu ada risiko-risiko lainnya. Iya. Risikonya pertama, kalau melakukan operasi plastik itu ada sebuah penderitaan sendiri itu, sakit,
dalam beberapa waktu, nggak bisa beraktivitas dan ini dan itu dan macam-macam, ya. Tapi mereka tertarik banget dengan. Kalau saya pikir gini, mereka ada sebuah perasaan mereka nggak puas dengan apa yang ada di dalam Fisik, ya? tubuh mereka. Jadi intinya begini, Walden. Ya. Orang yang melakukan itu intinya gini, mereka nggak menerima dengan sukacita ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, yang dibentuk oleh Tuhan Apa sendiri. adanya itu nggak bisa diterima. Nah, karena mungkin mereka bilang gini, ini ku kurang mancung, mataku kurang ini, kurang itu, bibirku kurang ini dan itu dan ini dan itu. Jadi artinya mereka nggak puas kan dengan ciptaan Tuhan itu. Bisa dikatakan mereka tidak mengucap syukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan, begitu Pak ya? Ya juga bisa, bisa. Ya, padahal firman Tuhan bilang di Kejadian 1 ayat 26a, Tuhan bilang begini, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa serupa dengan Dia. Sempurna berarti. Sempurna. Ya. 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Yang diciptakan apa? Bukan cuman cakrawala, yang diciptakan juga manusia ini. Diciptakan dan Allah memandang sungguh amat baik. Tapi ternyata manusia tidak menerima itu dengan sebuah ucapan syukur. Mereka masih nggak puas dengan model ini, model itu di wajah mereka. Ya, akhirnya ya mereka lakukan begitu. Oke. Iya, Pak James, di segmen berikut kita akan membahas lebih dalam tentang operasi plastik bolehkah. Mungkin ada di antara pemirsa yang sedang berencanakan itu ya. Mau dilanjutkan atau tidak. Nah, di segmen berikut saya akan memperbincangkan bagaimana tindakan kita sebagai anak Tuhan kalau ada hal yang tidak memuaskan kita dan ingin kita ubah dari bentuk fisik kita. Sebenarnya itu operasi plastik itu kan bukan wajah saja Pak ya, ke bagian yang lain juga, khususnya ini biasanya wanita Pak ya, seperti itu. Operasi plastik itu bilang seluruh tubuh. Seluruh tubuh bisa ya. Jadi payudara yang diperindah dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, bentuk apa ini? Bokong pantat. Dan kalau bilang tentang cowok itu operasi plastik bisa penis yang kecil digedein, penis yang kecil diperpanjang, diperbesar, dan itu semua itu bicara soal operasi plastik. Oke, kita tahan dulu. Kami kembali sesaat lagi. Membuka hari Anda di pagi hari, kami suguhkan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dan peristiwa di sekitar Anda. Dikemas secara detail dan lengkap. Saat ini korban tewas banjir Sungai Cimanuk sudah ditemukan 34 orang. Kapal jenis Strategic Sealift Vessel atau SSV buatan PT PAL ini merupakan pesanan yang kedua kalinya oleh Kementerian Pertahanan Filipina. Korban penipuan penggandaan uang Padepokan Dimas Kanjeng sebesar 3 miliar rupiah melapor ke Polda Jatim. Gudang tiner di Sidoarjo terbakar. Kota Surabaya dan Blitar tidak hadiri penandatanganan serah terima berita acara pelimpahan kewenangan P2D. Ya pemirsa, saya Walden masih bersama dengan Anda. Bincang Santai Solusi Rohani sangat spesial pagi hari ini membahas masalah operasi plastik. Hidung yang begini bisa jadi begini, ya kan? Seperti itu. Dan ya ada ketidakpuasan rupanya itu yang mendasari ya. Sehingga kemudian ingin diubah. Dan kalau dasarnya ketidakpuasan, bagaimana ya? Saya bertanya, kalau sudah dioperasi pun dia tidak puas, lalu ya operasi lagi begitu kan? Seperti itu. Pak, ini operasi plastik kan tidak hanya melulu masalah estetika, keindahan, tetapi juga kadang-kadang masalah medis ya. Ya contohnya bibir sumbing.
bibir sumbing diperbaiki, ya itu termasuk operasi plastik juga itu. Begitu ya. Nah, Ya. jadi hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan tubuh. Itu juga Nah, operasi plastik. iya. Oke. Kalau itu mungkin ya oke lah. Nanti ya. kita akan perbincangkan ya, boleh atau tidaknya. Nah, sekarang sebagai anak Tuhan, ketidakpuasan yang di dalam diri kita tentang fisik ini khususnya, mestinya bagaimana kita menyikapinya sehingga kemudian kita tidak lari ke pemecahan masalah, solusi harus operasi. Begitu. Gini loh, Walden. Kalau saya lihat gini, kenapa kita nggak bisa bersyukur dalam fisik kita, ya, Selalu wajah membandingkan kita. ya dengan orang lain. Gini. Karena gini, mungkin kita ini fokusnya kepada penampilan yang di luar. Yang kelihatan dengan Yang mata kelihatan, iya toh. Setiap manusia itu kan punya fokus hidup yang berbeda-beda. ini. Iya. Ya, padahal sebetulnya kita tahu bahwa Tuhan mengajar kepada kita nggak punya fokus hidup yang hal-hal yang sementara di dunia ini. Kalau kita misalkan, Iya. kamu fokus cari duit, karena kamu merasakan gini, kalau kamu punya uang banyak, Dihormati. wah, kamu dihargai, Iya. harga dirimu naik dan semua orang Oke. menghormati kamu, menghargai kamu Karena dan uang banyak. Nah, jadi fokusmu uang, fokusmu kaya, gitu kan. Padahal kita tahu toh, kekayaan seperti itu sebetulnya itu cuma sementara, Ya, gitu ya. sampai kapan? Ya, Ya kan? pada satu hari kekayaan itu bisa musnah, bisa habis. Atau kita Nggak akan ada yang meninggalkannya. itu begitu. bukan hal yang kekal. Oke. Jadi isinya gini, kalau kita memfokuskan kepada hal-hal yang salah, hal-hal yang sementara, contohnya uang, ya toh. Pada satu hari uang bisa hilang dari tangan kita jadi stres, oke. kita jadi hancur hidup kita. Oke. Ada lagi yang orang fokusnya, ya kayak tadi kita lagi bicara, Operasi. fokusnya di penampilan. Penampilan fisik. Penampilan harus oke dan semuanya, ya. Jadi dia merasa kalau penampilan kok hidungku seperti ini, kalau mataku seperti ini, kalau payudaraku seperti ini, maaf itu ngomong Entah itu kekecilan, entah kebesaran, ya kan? itu aku kurang menarik, aku kurang dihargai oleh orang dan sebagainya gitu loh. Jadi artinya gini, dia melakukan itu supaya penampilannya wah, Supaya bisa diterima oleh namanya komunitas, sempurna. Artinya lingkungannya, gini kan, begitu. semua orang bisa memuji dia dan semua orang bisa menghargai dia karena dia punya penampilan yang sempurna, yang oke. Padahal kita tahu firman Tuhan bilang kita ini diciptakan sempurna Oke. oleh Tuhan. Jadi kita mau memandang manusia menilai kita sempurna atau Tuhan yang menilai kita sempurna, itu masalahnya. Berarti masalahnya sebenarnya bukan di masalah fisik yang kurang bagus, tetapi ada di dalam pikiran atau di dalam mindset. Iya, artinya gini, penilaian orang itu kadang-kadang selalu tidak sama dengan penilaian Tuhan. Ya toh? Orang menilai yang di luar gini-gini, padahal Tuhan menilai yang di dalam. Tuhan menciptakan aku punya wajah seperti ini, kamu punya wajah seperti itu. Ya. Aku bersyukur. Ya. Kadang-kadang aku lihat di kaca dari samping, hidungku kok seperti ini, itu kadang-kadang. Ada masalah? Aku kepingin hidungku seperti orang itu, Oh, wah mancungnya oke. bagus sekali. Aku lihat kadang-kadang, Aduh. ini kok hidungku nih kok agak bulat gitu. Jadi kadang-kadang dari hati itu punya Ketidakpuasan ya dalam ya, tanda seperti, petik ya? tapi aku kembali ke firman Tuhan. Apa yang Tuhan ciptakan itu sempurna adanya. Yang penting kan. Jadi yang penting tuh Tuhan menilai aku, memandang aku tuh sempurna dengan ciptaan bentuk seperti ini. Aku bersyukur. Oke. Kadang-kadang aku terus terang dengan kamu. Aku merasa gini. Aku kok kurang tinggi ya. Postur tubuhku nih, tinggi badanku ini kok kurang ya. Aku kepingin Itu bisa seperti dioperasi orang. plastik, Dai? Ya mungkin nggak tahu aku. Ya kamu boleh konsultasi ke dokter. Ya. Nah itu kadang-kadang mengganggu, tapi aku kembali lagi. Tuhan menciptakan aku seperti ini. Ada tujuannya. Sempurna adanya. Dan aku harus bersyukur, aku harus menerima apa yang Tuhan bentuk dan Tuhan ciptakan dalam diriku ini. Itu kuncinya adalah dapat mensyukuri pemberian Tuhan. Nah jadi artinya gini tadi juga. Fokus kita nggak boleh fokus yang salah. Kepada daging, kepada fisik ini ya? Yang sementara ini. Fokus kita kepada Tuhan. Ngerti Ya. nggak? Karena fokus kepada Tuhan itu bukan sementara, Tuhan itu kekal, dia tidak pernah berubah. Kasihnya kepada kita nggak pernah berubah, Iya. anugerahnya yang dilimpahkan kita nggak pernah berubah. Jadi kita nggak terombang-ambing. Berarti Coba kamu sekarang ini, kamu operasi plastik, Iya. ya toh? Nah, pada satu hari usia kita kan bertambah tua. Betul. Kita bisa
di dunia ini bisa ngalami mara bahaya, misalkan kecelakaan. Ya, ya. Ya, pada satu hari hidung kita yang sudah dibentuk Dengan operasi dengan tadi. operasi plastik itu yang Pincong memakan misalnya gitu ya, karena ada kecelakaan dan ada sesuatu bisa berubah lagi. Apalagi kalau kita tua nanti itu sudah melorot semua, enggak tahu karuan itu. Jadi enggak ada yang sempurna, enggak ada yang kekal. Kalau kita memfokuskan diri kita kepada yang tidak kekal, itu membahayakan kita. Dan saya melihat begini, ini berkaitan erat dengan yang namanya citra diri. Bagaimana kita memandang diri kita dan gambar diri. Sehingga kemudian ini mungkin menjadi tanggung jawab juga hamba Tuhan ya, bisa bagaimana supaya orang-orang itu mensyukuri apa yang mereka miliki sehingga kemudian terhindar dari hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Misalnya, sebentar Pak, waktu kita habis untuk segmen ini. Di segmen berikut, operasi plastik seperti apa yang sebenarnya boleh dianjurkan atau mana yang sebenarnya tidak boleh, ditinjau dari kebenaran firman Tuhan. Jangan kemana-mana, di segmen berikut saya akan bahas dengan Pak James. Kami kembali sesaat lagi. Dari tadi itu, dari mulai yang kecil sampai dengan yang sepuh, itu senang bernyanyi. Ada yang sepuh tadi ya Bu Iya, ya? ada yang sepuh. Jadi itu betul-betul memberikan energi yang positif bagi saya sebagai pendeta, karena itu mereka memberikan dukungan bagi pelayanan saya melalui pujian. Amin. Kalau file trip yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah tempat file tripnya sendiri, artinya kawasannya, terus jenis permainan apa atau medannya seperti apa, itu yang orang tua harus perhatikan. Kemudian juga karakter anak juga mesti diperhatikan. Saksikan Our Kids saja di SBO TV. Ya, citra diri yang benar akan membawa kita untuk tampil dengan percaya diri tanpa harus kemudian minder oleh karena merasa ada yang kurang. Padahal sebenarnya tidak ada yang kurang karena Tuhan menciptakan kita sempurna. Operasi plastik, bolehkah? Itu topik pagi hari ini Pak James. Sebenarnya tidak semua operasi plastik itu buruk ya, dan kita harus menolaknya. Batasannya seperti apa? Gini loh Walden. Prinsipnya gini, kita sudah diberikan bentuk seperti ini oleh Tuhan, terimalah dengan ucapan syukur. Makasih Tuhan untuk tubuh yang baik ini. Jangan minder gara-gara mungkin ada sesuatu yang kita anggap kurang. Jangan minder. Ya. Kalau minder itu berarti yang kamu dibilang citra dirinya kurang bagus itu. Itu harus ngalami pemulihan dulu. Berarti ada pelayanan khusus, itu kan manusia batinia ya? Ada. Jadi artinya kita menerima dengan ucapan syukur apapun. Jangan pernah merubah bentuk yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita. Takutnya sampai di surga tidak dikenali ya, karena beda. Ya, itu dia. Yang kedua gini, saya punya satu prinsip ini. Saya tidak pernah merubah bentuk. Tetapi saya nih harus merawat, maintenance, memaintenance apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi artinya gini kan, ada orang-orang itu yang sudah diberi seperti ini oleh Tuhan, tapi dia tidak merawat. Jadi artinya gini, sebelum waktunya dia sudah kelihatan lebih tua. Belum waktunya tua dia sudah kelihatan tua banget, boros umurnya gitu ya. Lalu tubuh nggak dirawat jadi gendut karena makan gitu. Lah itu kalau saya nggak setuju dengan hal seperti itu. Saya punya satu prinsip ini, apa yang Tuhan beri dalam tubuhku, ini yang terindah, terbaik, aku harus merawat. Kalau misalkan gini, nanti pada satu hari
namanya usia makin tua, ada lemak-lemak menumpuk di mana, mata mungkin melorot, kita ambil lemaknya, itu sesuatu yang bukan merubah bentuk. Tapi itu memelihara. Maintenance. Iya. Ya. Jadi itu tidak ada masalah ya Pak James ya? Bagi saya nggak ada masalah. Dan saya percaya di Alkitab pun nggak dilarang itu. Asal tidak merubah bentuk. Tapi bagaimana kalau misalkan kita ngalami sebuah kecelakaan dan wajah kita rusak. Mungkin kena luka bakar. Iya, ada kasus-kasus itu. Kasus seperti itu. Kita harus memperbaikilah itu bicara soal medis, itu sesuatu yang tidak dilarang. Ada tindakan medis untuk supaya orang itu bisa melanjutkan kan kita hidupnya. lihat beberapa waktu yang lalu di surat-surat kabar itu ada seorang yang mukanya rusak. Jadi dia harus makeover ya. Ya, dia rusak sama sekali kena cairan kimia itu. dan wanita sebagainya itu. itu Lisa kalau tidak salah namanya. sampai hal itu menjadikan dia harus operasi plastik berpuluh-puluh kali. Saya kira hal seperti itu sih oke lah ya. Karena itu berurusan dengan tapi kalau kita bicara yang tidak ada masalah, cuman baik-baik ingin aja. tampil yang, kalau saya merasa gini, kita bisa tampil prima, kita bisa tampil menawan, itu bukan cuman hal itu, tapi tampil menawan itu dari kepribadian kita. Itu keluar dari situ, dari kepribadian kita, dari apa namanya, hati kita hati yang penuh bersyukur, ucapan syukur, hati yang penuh sukacita, dan tubuh yang dirawat baik-baik, ya kan? Misalkan masalah rambut gitu ya kan, misalkan rambut mulai rontok, kita nggak mungkin biarkan. Kita rawat, mungkin ke dokter, ada harus uang banyak supaya rambut yang Tuhan beri ini tetap indah. Nah, kalau hal-hal seperti itu no problem, gitu loh. Termasuk tadi kan kadang-kadang ada orang yang karena usia, lalu kemudian ada lipatan mata yang turun, lalu kemudian ada apalah begitu. Ya, di bagian leher, mulai kerut-kerut, diperbaiki, itu sih oke lah. Tapi tidak merubah bentuk yang Tuhan sudah ciptakan kita. Itu itu prinsipnya tuh di sana. Gitu loh. Bagaimana dengan tindakan-tindakan medis yang berkaitan dengan tadi ya, ada orang yang sumbing. Nah, itu itu masalah medis kan, itu masalah penyakit itu yang kita harus tangani gitu ya. Jadi kalau ada orang yang lahir dengan bibir sumbing misalkan, ya dia dioperasi sampai ke Jerman, sampai ke London, sampai ke mana-mana, itu untuk ke Jepang atau kemana yang ahli negara Korea dan sebagainya memperbaiki bibirnya, itu sih oke lah. Itu kan bicara soal penyakit ya, kelainan itu, bukan sesuatu yang normal gitu loh. Kalau kita sehat, cuman kita kurang merasa ini, lah itu yang masalahnya itu di situ. Oke, dan masalahnya ternyata ada di dalam rasa percaya diri yang kurang. Dan saya kembali, kita mesti punya rasa percaya diri yang di atas sesuatu yang benar. Jangan di atas sesuatu yang sementara, yang salah. Yang kita lihat misalnya tadi uang, penampilan, kedudukan dan sebagainya ya. Kalau naik mobil mewah, kita merasa wah orang, jadi nggak mau naik mobil yang biasa-biasa, mobilnya mewah. Bukan harga diri itu. Bukan di sisi harga itu. Diri bukan tergantung dari hal-hal seperti itu, termasuk dari wajah yang sempurna, bukan. Dan ingat, yang menilai sempurna itu Tuhan, bukan manusia. Mungkin manusia bilang, kamu kurang ini, kurang itu, kurang. Tapi Tuhan bilang, engkau sempurna di mataku. Nah, saya lebih condong untuk dinilai Tuhan daripada dinilai manusia. Tapi kalau perkara merawat, mempertahankan dalam kualitas yang tetap baik, masalah-masalah seperti itu harus kita lakukan. Saya pun lakukan. Contohnya? Ya, nggak usah dibahas di sini. Saya pun lakukan. Merawat ya, pokoknya merawat. Maksudnya supaya kita bisa tampil selalu fresh, bisa kita tampil selalu segar, gitu ya. Jangan dengan kesan, hamba Tuhan ini kok nggak terawat ya, kasihan. Karena yang Tuhan ini dirawat sama yang tidak dirawat pasti beda ya Pak ya? Oh beda dong, pasti beda. Kulit yang dirawat dan kulit yang tidak dirawat pasti beda juga hasilnya. Dan kita sebagai anak Tuhan juga ketika kita tampil fresh karena kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Ya, jadi
jangan sampai keliru, Walden. Ada prinsipnya, ada tidak mengubah bentuk, tetapi mempertahankan bentuk yang Tuhan. Merawat bentuk yang Tuhan sudah ciptakan itu. Oke, baik, kita break sejenak. Tersisa satu segmen, kami kembali sesaat lagi. Perhelatan Ciputra World Fashion Week di setiap harinya selalu menyuguhkan fashion yang unik dan spektakuler. Selain untuk aksen pada busana, Swarovski juga bisa dimanfaatkan untuk hiasan kuku. Fenomena menarik baru saja saya temukan pemirsa di salah satu jalan di kota Surabaya. Rupanya ada salah satu mobil yang melanggar atau melakukan parkir liar di pinggir jalan. Dan tentunya ini adalah merupakan salah satu bentuk penindaklanjutan yang dilakukan oleh pihak Dishub. Dan seperti apa tindak lanjut yang mereka lakukan bersama dengan jajaran kepolisian? Maka saksikan TOS malam ini pukul 21.00 bersama saya Amanda Sulaiman hanya di SBO TV. Operasi plastik, bolehkah? Saya dalam 3 segmen sebelumnya membahas banyak hal dan di segmen terakhir ini saya mau tanyakan ini Pak James. Bagaimana dengan yang sudah melakukan operasi plastik dan mungkin ada yang sudah total melakukannya sehingga berubah bentuk seperti orang menjadi orang lain begitu ya, beda banget. Dan yang kamu tadi ngomong khawatirnya nanti tidak dikenal di surga. Ditolak sama malaikat. Malaikat lihat datanya, ini beda loh, ini bukan ini orangnya. Well, dan prinsipnya gini, di dalam Tuhan selalu ada pengampunan. Di dalam Tuhan selalu ada kemurahan. Mungkin ada pemirsa yang sudah melakukan pada waktu dulu melakukan, dia belum mengerti tentang kebenarannya. Ya, karena dia cuman fokusnya ke penampilan di luar dan mungkin sebagainya. Karena masih muda dulu ya. Nah, jadi pokoknya kalau kita sudah melakukan, ya intinya gini, ayo kita datang ke Tuhan, kita akui dan kita minta ampun. Selalu di dalam Tuhan ada pengampunan, ya ada anugerah yang mengampuni kita gitu loh. Dan apakah perlu kita mengambil kelas khusus atau belajar secara khusus, entah googling, entah beli buku tentang bagaimana membangun citra diri yang benar dalam Tuhan? Boleh, sangat boleh itu. Iya, itu karena dari dalam kan Pak ya, sehingga kemudian kita tidak lagi ada orang ada orang yang di luar tidak termasuk cantik. Secara fisik ya. Secara fisik dia tidak terlihat cantik. Tapi dia di mana-mana disenangi orang. Sangat menyenangkan. Karena apa? Karena ternyata menyenangkan atau tidak menyenangkan itu tergantung dari dalam yang saya tadi bilang. Dari karakternya, dari perangainya, dari auranya. Jadi orang ini nggak terlalu cantik. Bukan termasuk cantik, tapi kelihatan cantik gitu loh. Percaya dengan statement inner beauty, kecantikan dari dalam? Itu justru itu yang harus kita kejar kan. Inner beauty itu kan kecantikan yang di dalam toh. Itu yang membuat penampilan di luar menjadi oke gitu loh. Ya, auranya kelihatan beda. Ada yang cantik, semua cantik, tapi serem. Tapi banyaklah kamu tahu juga seperti itu. Jadi sekarang saya menyoroti sedikit ya, minta sedikit waktu menyoroti pemberitaan dari mimbar. Ini kan sebenarnya penting ketika gereja memiliki visi dan mereka fokus ke situ. Kadang-kadang bagaimana memiliki citra diri yang baik, yang benar seperti firman Tuhan katakan itu kan kurang disampaikan dari mimbar, sehingga kemudian sebetulnya hal seperti itu bisa diselipkan di khotbah-khotbah pendeta. Begitu ya. Jadi nggak perlu satu tema khusus hari Minggu itu atau satu bulan itu tema tentang citra diri itu nggak perlu sampai sebegitu. Tapi di khotbah pun yang berbeda temanya pun itu bisa terselipkan, itu bisa terselipkan. Dan menurut Pak James ini sesuatu yang penting? Sangat penting. Dan banyak hamba Tuhan juga karena citra dirinya nggak sehat, ya, sehingga dia dalam pelayanan juga kurang sehat juga. Bukan kurang sehat fisiknya. Ya. Jadi artinya kalau lihat gereja lain lebih maju
dia iri. Nah, ini kan citra diri yang memperlakukan orang bukan berdasarkan pribadinya, tapi terus dia ambil apa itu namanya, jiwa-jiwa jemaatnya orang, dipengaruhi supaya keluar dari situ. Lah itu kan kenapa dia merasa gini loh, kalau gerejaku jemaatnya 5.000, 10.000, wah, kalau di bawah itu aku bukan apa-apa. Lah itu salah lagi. Lalu memperlakukan orang kaya dengan orang yang miskin beda. Lah itu salah lagi. Jadi ngomong tentang citra diri, sebetulnya hampir semua manusia ngalami gangguan di situ. Iya. Justru kita tahu, tadi kita bicara soal oplas, itu masalahnya di situ juga. Iya. Masalahnya tuh akarnya di situ. Di citra diri itu ya. Oke, baik. Dan pemirsa, saya percaya topik pagi hari ini sedikit menyentuh nurani kita, bahwa yang Tuhan beri kepada kita itu sempurna. Tidak ada yang kurang, harus disyukuri tapi juga harus dirawat. Seperti itu. Dan Pak James, saya sangat diberkati dengan perbincangan pagi hari ini. Bukan berarti karena saya punya rencana operasi plastik lalu kemudian melalui perbincangan ini mungkin jangan-jangan kamu sudah operasi plastik. Oh tidak, ini asli loh. Oke. Sedikit kesimpulan kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Silakan Pak. Pemirsa, pagi ini kita harus tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan itu indah dan sangat indah. Itu kita harus pahami dan kita harus tangkap baik-baik. Dan ketika kita tahu bahwa yang diciptakan Tuhan itu terlalu indah, kita bisa bersyukur. Kita sangat bersyukur dan kita puas dengan apa yang Tuhan bentuk tubuh kita dan semuanya, wajah kita. Kita puas dengan ciptaan Tuhan itu. Itu yang terpenting. Dan saya ingin sampaikan, jangan fokuskan dirimu, jangan bangun harga dirimu di atas hal-hal yang salah, hal-hal yang sementara. Karena hal-hal yang sementara ini tiba-tiba bisa hilang, dan ketika itu hilang kita akan menjadi hancur juga, menjadi goyah dan menjadi terhempas. Tapi ketika kita bangun harga diri kita di atas dasar yang benar, karena Kristus telah membeli hidup kita dengan harga yang mahal, itu harus kita tanamkan. Saya bodoh, dulu saya bodoh, saya jelek, tapi Kristus telah membeli hidupku dengan harga yang mahal, dengan darahnya sendiri. Sebab itu aku sekarang berharga, karena aku berharga seperti harganya Kristus. Wow, itu kalau itu terjadi, kita akan puas dan bersyukur dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Jadi artinya begini, di dalam Kristus Tuhan membuat kita sempurna adanya. Orang boleh menilai kita jelek, orang boleh menilai kita tidak baik, buruk, tetapi Tuhan menilai kita sesuai dengan apa yang Dia ciptakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari Walden berdoa. Silakan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan dengan ucapan terima kasih kami, dengan sukacita kami, karena Engkau telah menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau sendiri Tuhan. Dan kami bersyukur untuk apa yang ada dalam tubuh kami, di dalam wajah kami. Kami tidak pernah menentang itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berbicara beberapa waktu terakhir ini, dan kami percaya semua pemirsa yang mendengar program ini, mereka akan mengerti dan mereka akan diberkati. Dan kami percaya Tuhan, kami mau bangun hidup kami di atas dasar yang benar, supaya kami bisa memiliki citra diri yang sehat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pemirsa hari ini, dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun mereka, tetapi aku percaya pertolongan yang dari Tuhan itu yang satu-satunya yang kami harapkan. Ketika kami berdoa hari ini, mungkin ada pemirsa yang sedang dalam keadaan yang sakit, dalam kondisi yang susah, uang yang kekurangan dalam keuangan, ada dalam kebingungan, kegelisahan. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah hati mereka dan Engkau memulihkan keadaan mereka. Biar mereka tahu bahwa ada seorang pribadi yang menolong kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya penolong dan juru selamat kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu curahkan atas setiap pemirsa pagi ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak James. Operasi plastik sudah kita bahas dan saya percaya ini sangat memberkati setiap pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
Ya, dan pemirsa ada nomor kontak yang dari tadi terus ditayangkan. Anda bisa hubungi untuk konseling, pelayanan doa, dan lain sebagainya. Dan terus doakan program Bincang Santai Solusi Rohani supaya kehadirannya di layar kaca Anda terus menjadi berkat. Saya Walden, pamit. Kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.